Dua pemain abroad tak dipanggil Shin Tae-yong untuk bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebanyak 27 pemain dipanggil untuk menghadapi Irak dan Filipina. Untuk menghadapi laga tersebut, Shin Tae-yong memang memanggil pemain terbaiknya. Bahkan pemain-pemain andalannya seperti Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, Sandy Walsh, hingga Elkan Bagot pun masuk dalam 27 daftar pemain. Tentu untuk pemain-pemain yang berkarier di Liga 1 juga mendapat panggilan. Ada Rizky Ridho, Nado Argawinata, Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan beberapa pemain andalan lainnya masih masuk dalam daftar pemain. Namun terdapat dua pemain abroad yang ternyata tak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut ternyata tak menanggil Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Padahal Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain paling diandalkan oleh Shin Tae-yong. Begitu juga dengan Ivar Jenner yang tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk timnas Indonesia. Untuk Ivar Jenner memang sudah tak dipanggil oleh Shin Tae-yong sejak timnas Indonesia tampil di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Oktober lalu. Hal ini karena Ivar Jenner masih berkutat dengan cedera dan dalam proses pemulihan dengan klubnya Football Club Utrecht. Sementara itu, Marcelino Ferdinand juga sebenarnya sudah mengalami cedera sejak Oktober lalu. Akan tetapi pemain KMS KD Inze tersebut masih tetap datang ke Indonesia. Bahkan ia sempat mengikuti timnas Indonesia menjalani latihan. Walaupun saat pertandingan berlangsung, Marcelino tak dimainkan oleh Shin Tae-yong. Setelah itu, Marcelino Ferdinand kembali ke Belgia dan bersama timnya. Seusai kembali dengan klubnya, ternyata cedera hamstring Marcelino dinilai semakin parah. Sehingga Marcelino Ferdinand membutuhkan fokus untuk menjalani pemulihan. Situasi ini tentu saja menjadi salah satu faktor Marcelino dan Ivar Jenner tak dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bakal absen memperkuat skuad Garuda melawan Irak dan Filipina. Empat wajah baru yang semuanya comeback di pemanggilan timnas Indonesia minus Stefano Lillipali tak sesuai performa di Liga 1. Timnas Indonesia telah mengumumkan 27 nama pemain untuk lawan Irak dan Filipina. Pasukan Garuda akan melakoni 2 laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Sejumlah perubahan dilakukan Shin Tae-yong dalam pemanggilan kali ini, termasuk 4 nama baru dalam daftar pemain. Akan tetapi seluruh nama tersebut sebenarnya sudah pernah dipanggil timnas Indonesia sebelumnya. Kesempatan kali ini merupakan comeback dari para pemain tersebut. Mereka adalah Muhammad Riyandi, Andi Setio, Adam Alis, dan Yakob Sayuri. Muhammad Riyandi comeback setelah hampir setahun absen karena cedera ACL. Andi Setio yang dipanggil pada FIFA Matchday September lalu juga kembali karena penyesuaian beberapa pemain yang cedera. Begitu juga Adam Alis, keduanya merupakan pengganti 2 pemain abroad yang cedera yakni Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Yakob Sayuri juga comeback setelah terakhir kali dipanggil kala timnas Indonesia melawan Argentina Juni lalu. Sementara Fahrudin Arianto harus tersingkir karena Jordi Amat sudah sembuh dari cedera. Pemanggilan pemain ini sepertinya tidak sesuai dengan performa para pemain di Liga 1. Faktanya Muhammad Riyandi selalu kebobolan dalam 6 laga terakhir Persis Solo. Lalu Adam Alis hanya mencetak 1 assist dalam 5 laga terakhir. Andi Setio tak pernah membawa menang Persikabo di 3 laga terakhir, kebobolan 6 gol. Sedangkan Yakob Sayuri tidak pernah bermain dalam 7 laga terakhir bersama PSM Makassar. Sementara itu tidak ada nama Stefano Lillipali yang digadang-gadang bakal dipanggil. Performa winger Borneo Football Club saat ini sedang moncer karena telah mencetak 9 gol dan 8 assist di Liga 1.
Badai cedera mulai berlalu, dua pemain timnas Indonesia sudah pulih dari cedera. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa bernafas lega setelah pemainnya mulai pulih dari cedera. Sebelumnya ada 5 pemain skuad Garuda yang harus menepi karena cedera. Sementara 3 dari 5 pemain yang dikabarkan cedera masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Namun Sandi diperkirakan akan pulih lebih cepat setelah mendapatkan luka di bagian kaki belakangnya saat membela KV Mechelen. Dua nama yakni Egy dan Elkan dipastikan sudah pulih dan bisa membela skuad Garuda saat bertandang ke markas Irak pada November nanti. Egy Maulana Fikri sempat dikonfirmasi cedera setelah membela Dewa United pekan lalu saat membela timnya menghadapi Borneo Football Club. Dia sempat ditarik keluar dan digantikan. Pelatih Jan Olderjekering saat itu belum bisa memastikan cedera yang diterima oleh Egy. Terbaru, Egy sudah berlatih bersama Dewa United dan hadir di sesi official training melawan Arema Football Club. Dia sudah mengikuti sesi latihan dengan rekannya dan terlihat tidak ada masalah terkait cederanya. Egy kemungkinan besar akan bermain melawan tim Singoedan. Elkan Bagot juga dipastikan sudah pulih dari cedera punggung yang dia dapatkan. Asisten manajer Ipswich Town Martin Peart menyatakan bahwa Elkan sudah pulih dari cederanya. Dia juga sudah bisa bermain saat timnya menghadapi Fulham pada putaran keempat Piala Liga Inggris. Elkan sudah siap bermain dan berpeluang besar menjadi starter dalam laga yang akan dijalaninya.